Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan serta kesehatan yang tak terhingga. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diakui umat beliau dan nanti mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin. Para sedulur yang berbahagia, kali ini kita akan membahas tentang kebiasaan manusia yang berdampak buruk terhadap kesehatan kita. Langsung saja kita sebut adalah marah. Apa sih manfaat marah? Tentunya sedulur akan bingung menjawabnya. Maka dari itu perlu kita bahas di sini, karena masih banyak di antara kita yang masih sering melakukan kegiatan tersebut tanpa diminta, seolah marah adalah ekspresi otomatis yang tidak bisa dihindari. Dengan marah, seolah kita pantas untuk marah. Dengan marah, seolah kita harus marah. Dengan marah, seolah kita wajib marah. Dengan marah, seolah normal bagi manusia. Sedulur, masih ada yang suka marah-marah, bahkan menjadi hobi. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Marah kok sedikit-sedikit. Sedulur, apakah ada yang marah menjadi aktivitas yang tidak bisa dihindari? Setiap hari pasti marah. Kalau tidak marah, seolah tidak afdol. Marah akan menjadi dewa di saat kita membiarkannya menguasai diri kita. Padahal itu semua akan merugikan kita. Bagaimana tidak rugi? Dalam tubuh kita terdapat 34 cairan. Jika tubuh manusia diperas, maka seperempatnya adalah ampas. Seperti dikutip dalam teorinya Profesor Dr. Masaru Emoto, penelitiannya tentang air. Teorinya ini menunjukkan bahwa air yang dikatakan buruk maka akan menjadi keruh. Sebaliknya, kalau dikatakan yang baik, maka akan membentuk kristal yang sangat indah. Begitu juga dengan tubuh kita. Jika sudah terbiasa melakukan hal yang negatif, maka akan menunjukkan sebuah keburukan. Sebaliknya, jika dikatakan baik, maka dalam tubuh kita akan merasakan kebahagiaan yang tak terhingga. Marah akan merubah emosi kita tidak terkontrol. Muka menjadi merah, darah akan naik, imun akan turun, frekuensi kebahagiaan kita akan redup. Bahkan kita akan susah bahagia ketika sering marah-marah terus. Apakah dengan marah masalah akan selesai? Saat kita menghadapi masalah, tentunya setiap orang berbeda-beda dalam menyikapinya. Ada yang dengan marah melampiaskan atau mengekspresikan kekesalan secara otomatis seketika itu. Ada juga melampiaskan kemarahannya dengan orang berbeda. Dengan kata lain, orang tersebut tidak tahu menahu persoalan kenapa orang tersebut marah. Kasus seperti ini sering kita jumpai di lingkungan kita, di organisasi, di kantor, di masyarakat sekitar. Entah itu teman kita, atasan kita, bos kita, pimpinan kita yang tiba-tiba saat bertemu langsung meluapkan kemarahan dan kekesalannya. Orang dengan model marahnya seperti ini bisa dikatakan orang ini kurang cerdas. Tidak bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya, yang seharusnya di saat kita punya masalah dengan si A,
maka kita harus menyelesaikan dengan si A, bukan malah memarahi si B yang tidak tahu persoalan, apalagi sampai meluap-luap kemarahannya. Hal ini akan merugikan kita semua kalau kita sebagai pimpinan sering memarahi bawahan kita, bukan malah mereka segan dengan pimpinan, melainkan mereka melihat sosok pimpinan yang menakutkan. Sebagai bawahan ingin mendapatkan pimpinan yang dihormati dan disegani, bukan hanya sekedar dihormati karena takut melihat sosok yang seolah ganas di mata bawahannya. Bagaimana sih untuk menyikapinya? Orang yang bisa marah biasanya cenderung lebih mudah tersinggung. Marah biasanya ada sebab karena bisa seperti itu. Marah karena ada yang merasa disakiti oleh orang lain, atau kadang ulah kita sendiri yang menyebabkan orang lain marah dengan kita. Lalu kita ikut marah balik yang berdampak berantem satu sama lain, saling adu argumen, saling membela diri seolah kita yang paling benar. Belum tentu kita yang benar, bisa jadi orang lain yang benar, karena ego kita yang tinggi seolah kita selalu paling benar, maunya menang sendiri. Kejadian seperti ini tidak akan pernah ada habisnya. Alangkah lebih baiknya kita sering mengalah, bukan berarti kita kalah, melainkan kita menjaga perasaan orang lain dan perasaan kita biar tidak menambah masalah. Jika ada yang berbuat salah dengan kita, baik sengaja maupun tidak sengaja, kita akan lebih mulia dengan memaafkan kesalahan orang lain yang berbuat salah dengan kita. Memaafkan adalah perbuatan sederhana, namun itu sangat mulia yang berdampak luar biasa terhadap lingkungan kita, terutama buat diri kita menjadi tidak pernah menyimpan dendam kepada siapapun. Bahagia rasanya kalau kita tidak ada memori dendam kepada siapapun. Mau ketemu siapa saja tidak ada masalah. Tidak kebayang saat kita marahan kepada tetangga kita sendiri, selalu menghindar bagaimana caranya biar tidak pernah ketemu sama orang tersebut. Rasa-rasanya kalau kita membatasi diri untuk bertemu sama seseorang, maka akan merugikan diri kita sendiri. Hal ini akan membatasi hablum hubungan dengan manusia. Manusia adalah makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain. Dengan kita membatasi bertemu dengan orang lain, jangan-jangan kita akan butuh orang tersebut. Karena kita terbatas untuk bertemu dengan orang lain, maka akan menjadi rugi sendiri. Jangan memelihara dendam di antara kita, maka kita terhindar dari sifat marah-marah. Dalam hidup, saling memaafkan satu sama lain itu akan menjadikan kedamaian terhadap semua makhluk. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Minta maaf kalau kita salah, memberi maaf kalau orang lain salah dengan kita tanpa harus orang lain meminta maaf. Sebelum orang lain minta maaf, kita maafkan terlebih dahulu. Jarang kita menjumpai orang yang salah minta maaf. Biasanya sifat manusia cenderung gengsi untuk minta maaf meskipun salah. Rendah hati akan menjadi penolong kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.